bicara pemerintah untuk penanganan corona Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa ada 3 daerah yang berpotensi menjadi epicentrum corona baru, yaitu Kota Semarang, Surabaya, dan Makassar. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa ada 3 daerah yang berpotensi menjadi epicentrum baru kasus corona di Indonesia. Ini karena kasus di ketiga daerah itu tergolong besar. Semarang, Surabaya, Makassar, ujar Ahmad Yuryanto seperti yang kami kutip dari cnnindonesia.com. Ini data sebaran kasus corona yang kami himpun dari laman resmi pantauan COVID-19. Di Surabaya, ada 438 total kasus positif. Di Semarang, catatan situs siaga Corona Semarang Kota, terdapat 118 kasus positif. Sementara di Kota Makassar, terjadi 367 kasus positif COVID-19. Dari ketiga kota yang disebut bisa menjadi epicentrum baru corona, Surabaya dan Makassar sudah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Swaib, yang sudah bergabung bersama kita di Kompas Petang. Saya koreksi, penjabat Wali Kota Makassar ya. Selamat sore atau selamat petang waktu Indonesia Tengah, Pak Iqbal. Selamat sore, Mbak Krista. Nah, disebut oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Makassar salah satu dari 3 kota yang berpotensi untuk menjadi epicentrum corona yang baru. Sebenarnya. Silakan Pak, tanggapan Anda? Bisa mendengar suara saya dengan baik? Iya, kedengaran. Ya, begini Mbak. Sebenarnya sebelum PSBB dan setelah PSBB telah terjadi penurunan kasus. Sebelum PSBB itu peningkatannya itu sekitar 2,5% peningkatan kasusnya. Namun setelah pelaksanaan PSBB itu peningkatannya sudah menurun, sisa sekitar 1% peningkatan kasus baru di Makassar. Cuman ya memang di Makassar adalah pusat rujukan dari Indonesia Timur, dari kabupaten dan kabupaten, sehingga ya banyak pasien-pasien yang tidak tertangani dari luar daerah yang masuk ke Makassar, gitu Mbak. Pak Wali Kota, kalau disebut tadi Anda sebut dari 2%-an kemudian turun 1% karena ada PSBB. Langkah selanjutnya setelah PSBB, penerapan PSBB di Kota Makassar apa untuk menahan laju pertambahan positif corona di sana? Ya, di minggu kedua ini pelaksanaan PSBB kami akan lebih tegas lagi, lebih diminta kepada masyarakat lebih disiplin lagi dalam melaksanakan PSBB tersebut. Aturan-aturan tentang physical distancing, transportasi, terus kegiatan-kegiatan sosial budaya, kegiatan keagamaan, maupun kegiatan perdagangan, ya kami akan lebih tegas lagi untuk menekan kepada orang-orang yang masih belum melaksanakannya. Anda sebut lebih tegas lagi, artinya tingkat kepatuhan warga Makassar sendiri selama ini seperti apa, Pak? Kalau tingkat kepatuhannya ya karena sebagian ya lebih sekitar 90% lebih itu sudah patuh. Nah, cuman ada beberapa ini yang belum patuh, ini yang perlu di lebih tegas lagi supaya yang sudah patuh tidak ikut-ikutan kepada yang tidak patuh ini. Itu sebenarnya yang kita harus tekan itu supaya tidak ada ikut-ikutan tadi. Begitu Mbak Pris. Anda sebut juga Pak Iqbal tadi menyebut kalau ini Makassar kenapa banyak angkanya atau tinggi angkanya karena juga menjadi rujukan di Indonesia Tengah. Anda koreksi tadi Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ya Pak? Indonesia Tengah. Indonesia Timur. Ya. Oke, Indonesia Timur. Artinya ada penanganan atau treatment yang disiapkan secara khusus di Makassar karena Anda sebut tadi nanti Indonesia Timur sejumlah daerah juga akan merujuknya ke Makassar. Di Makassar sekarang ini bekerja sama dengan provinsi. Kami menyiapkan 2 hotel yang besar ya untuk merawat teman-teman saudara-saudara yang ODP maupun ya dari kalau untuk self isolasi karena banyak kasus yang susah self isolasi di rumahnya karena bergaul dengan saudara-saudaranya, keluarganya, sehingga kami menyiapkan di sini di Kota Makassar 2 hotel untuk semua ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah provinsi menanggungnya mulai dari kamarnya, makan 3 kali sehari, termasuk di dalamnya ada terapi-terapi juga ya.
dari kami istilahkan wisata COVID begitu. Itu soal penanganan. Saya kembali lagi ke penerapan PSBB dan tingkat kepatuhan tadi, Pak Iqbal. Pak Iqbal, di sejumlah daerah atau narasi yang dibangun di media sosial maupun di media-media bagi warga yang diwawancara, kenapa masih keluar-keluar? Karena mereka kurang, masih harus mencari uang untuk bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pemerintah Kota Makassar sendiri selama penerapan PSBB ini sudah memenuhikah kebutuhan dasar setidaknya dari warga Makassar yang dipaksa atau diminta untuk ada di rumah saja? Begini, kami ada program dari pemerintah, ini kurang lebih 150 KK, 150.000 KK, ya, dengan berbagai macam program, ya. Namun memang karena tadi Makassar Kota Transit, banyak masyarakat Makassar yang tidak ber-KTP Makassar atau hanya bekerja di Makassar, sehingga tidak terkena dengan program. Nah, untuk ini mereka-mereka inilah yang kadang-kadang yang harus karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah ini yang mencari makan di luar. Tapi kami akhirnya menyiapkan juga dalam bentuk dapur-dapur umum. Kami menyiapkan makanan-makanan. Tetapi bukan sembako lagi karena kalau paket sembako itu harus berbasis KTP dan KK. Tapi untuk makan kami siapkan dapur-dapur umum di beberapa sudut tempat. Pak Wali Kota, Anda menyebut tadi ia turun setelah diterapkan PSBB, tapi adakah rencana karena masih disebut masuk menjadi atau berpotensi menjadi epicentrum corona baru, ada rencana untuk memperpanjang PSBB, Pak? Kami bertekad supaya satu tahapan saja ini, Pak. Ya, mudah-mudahan ini dimulai hari ini, mulai minggu kedua masuk dari 14 hari, kami moga-moga saja bisa benar-benar secara signifikan menurunkan kasus corona di Makassar sehingga pertumbuhannya bisa nol sehingga tidak perlu diperpanjang. Tekad satu atau 14 hari saja ya karena penerapannya begitu. Tapi penyebaran melalui transmisi lokal cepat terjadi di Makassar, Pak. Kelihatannya sekarang memang transmisi lokal yang banyak ya. Makanya kami menyiapkan itu tadi rumah isolasi, hotel untuk isolasi. Karena kalau tidak terjadi transmisi lokal, mereka selain satu rumahnya juga dengan tetangganya mudah sekali berpindah. Kalau isolasi sendiri di rumah, begitu. Terima kasih penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Swaib sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.